Hai semuanya, selamat datang kembali di seri wawancara diet. Saya mau terima kasih banget buat semua teman-teman. Antusiasmenya begitu besar untuk wawancara Mbak Nita. Apalagi yang part 2 ini saya diteror di Instagram, di YouTube, di TikTok. Mana part 2-nya? Mana part 2-nya? Nah ini part 2-nya. BTW masih ada part 3 dan part 4 yang belum sempat saya edit. Tapi kalau antusiasme teman-teman masih besar untuk part 2, maka akan secepatnya saya edit untuk yang part 3 dan juga part 4. Di part 3 dan part 4 nanti, Mbak Nita akan menceritakan bagaimana sih ceritanya kok bisa berat badannya itu sampai 160 kg. Dan program diet apa saja yang sudah pernah Mbak Nita lakukan. Rintangan-rintangan apa yang harus ia lalui sampai akhirnya bisa menemukan pola gaya hidup yang cocok untuk dia sampai sekarang. Jadi kalau kalian mau nonton part-part selanjutnya lebih cepat, beritahu saya di kolom komentar di bawah, like video ini, oke? Tanpa buang waktu teman-teman lebih lanjut, kita mulai video hari ini. Let's go! Memang perlahan sih menurut saya. Jadi kita ngikutin aja alurnya. Terus tiba-tiba feeling saya kayak ngomong, lu udah nge-gym, lu udah komitmen di sini, kenapa nggak ditambah sih sama ngatur pola makan? Nah ini yang baru saya mau sedikit tanya. aja. Karena dari tadi ngomongnya cuma olahraga nih, makannya ini belum ya sama sekali. Tiba-tiba saya mengatakan hal itu sama diri saya sendiri gitu. Kenapa sih nggak dibantu pola makan gitu? Emang susah banget ya gitu. Terus, ya udah potong separuh aja dari yang lu biasa makan gitu. Yang nggak usah pilih makanannya, nggak usah diganti, samain aja gitu. Ngobrol sendiri. Akhirnya ya udah saya jalanin apa yang saya makan saya potong 2, apa yang saya makan saya potong 2 gitu. Oh jadi sebelumnya itu benar-benar bebas, kayak bebas sebebas-bebasnya. Sebebas-bebasnya. Mau makan apa, makan. Tengah malam mau makan ini, makan. Gitu aja. Gila, saya parah dok, saya parah. Maksudnya, saya di kantor itu minuman manis bisa 3-4 gelas kayaknya ya satu hari. Karena ya segala teh-teh apalah itu tuh ada aja orang ngasih, Mbak, ini si ini ngirim ya, ditaruh di meja kayak gitu-gitulah. Tantangan. Itu yang ngebuat saya benar-benar boosting berat badan sih menurut saya itu. Jadi pertama ya saya cutting makanan setengah. Jadi saya tetap makan seperti biasa, tapi saya porsinya saya kurangin gitu. Terus utama saya komit di awal itu saya tidak minum minuman yang itu gitu. Maksudnya pokoknya saya nggak minum gitu. Minuman manis nggak diminum lah ya. Nggak diminum. Dihindarin. Jadi makanannya tetap yang saya suka, saya mau, minuman saya stop. Terus ngobrol-ngobrol lah, saya ada teman saya dokter gizi juga gitu. Terus karena dia ngeliat Instagram saya juga, terus dia, Nit apa segala macam, terus ngobrol lah, kata dia, udah, aku bilang kan, gue berat banget ini minuman manis, maksudnya kayak ngerasa, aduh gue 1 bulan ngejalanin diet, oke, tapi ini minuman manis itu benar-benar kayak tersiksa banget, aku bilang gitu kan. Pingin banget gitu. Kayak adik banget gitu, terus dia bilang gini, Net udah 1 bulan lu jalanin, kurang 2 bulan lagi, dia bilang, maksudnya gimana? Lu stop deh dulu gula-gula itu, dia bilang. Emang lu derita banget 2 bulan ke depan, tapi lu akan lihat hasilnya di bulan ketiga, dia bilang. Lu udah berhasil 1 bulan nih, masa lu lepasin tinggal 2 bulan lagi, dia gitu. Ngobrol gitu aja kita gitu, terus, oh gitu ya. Terus pola makan gue, lakuin aja apa yang udah lo lakuin, dia bilang. Buktinya ada hasil kan, dia simpel banget ngajarin. Tapi adiksi lo yang harus lo ilangin, dia bilang. Oh gitu ya, oke lah. 2 bulan, tinggal 2 bulan, tahan, dia bilang. Oh, I love this part. Oke, setelah itu. Tahan dulu, dia bilang gitu. Oke, gue tahan, gue bilang. Bisa gue gitu. Iya lo ya, 1 bulan lo bisa lakuin, 2 bulan, you will be fine, dia bilang. Oke, aku jalanin. Ternyata bener dok. Masuk bulan kedua, rasa beratku itu nggak seberat bulan pertama gitu. Bulan kedua tuh aku mulai bisa, oke lah gitu, masih mulai bisa menerima polanya gitu. Sampai ketika bulan ketiga, I feel very fine tanpa gula. Maksudnya ternyata nggak seberat itu ya ketika udah masuk bulan ketiga. Bulan keempat, bulan kelima, aku semakin fine-fine aja. Bulan keenam kayak menantang diri, kalau aku minum ini bisa berlebihan nggak ya? Maksudnya nafsuku bisa bangkit lagi nggak ya? Aku kan yang aku takutin itu kan sebenarnya. Terus aku ingat temanku itu bilang, kalau udah masuk bulan keempat, bulan kelima, lo harus mencoba. Lo harus tetap mencoba. Tapi lo bisa men-stop, itulah victory lo, Nit. Gitu dia bilang. Gue inget banget. Akhirnya aku minum,
aku rasain, oke, biasa aja sih rasanya, nggak bikin adiksi gue taruh lagi. Udah, dan kalau udah kayak gitu udah selesai. Aku cuman, oh iya ya, sudah sampai di sini aja, ya udah gitu. Jadi iya ya, ternyata tenang ya, maksudnya mengalami proses itu cuman di kepanikan tuh ada di kepala kita ternyata. Kita tuh kayak serba takut untuk memulai itu karena ada di sini gitu. Jadi ketika kita tenang dan menganggap itu bukan musuh, ya ternyata nggak apa-apa gitu loh. Karena menurut aku masalah kita adalah kadang-kadang menganggap sesuatu itu jadi musuh. Terlalu black and white. Jadi terlalu hitam dan putih. Yang ini jelek, yang ini baik. Yang jelek harus saya hindari, yang putih harus saya makan seumur hidup. Tidak kayak gitu. Semuanya itu abu-abu sebenarnya. Apalagi yang masalah nutrisi. Memang kalau di kasus aku mungkin aku mah harus menghilangkan adiksiku dulu kan. Karena aku benar-benar susah banget lepas dari itu. Jadi menurut aku, 3 bulan itu memang masa transisi aku untuk kayak sekarang nih aku minum kayak gini, aku minum tapi ya udah aku minum ini tuh nggak harus setiap hari sekarang, ya aku minum kayak aku pengen aja, terus ya nggak aku habisin juga, kadang-kadang ya segini tadi cuma diisi seberapa terus udah selesai. Kalau dulu nggak bisa, kayak harus habis, kalau nggak habis tuh aku nggak puas gitu loh. Nah ini adalah perjalanannya Mbak Nita. Jadi Mbak Nita menjalannya dengan cara benar-benar cut, istilahnya kita bisa bilang cold turkey ya. Jadi benar-benar benar-benar stop 3 bulan, habis itu baru di 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan baru mulai mencoba. Tapi ada juga teman-teman yang nggak bisa cold turkey, jadi mereka nggak bisa benar-benar langsung stop gitu. Nah, ya teman-teman bisa mulai dengan start low and go slow, sama sebenarnya. Iya, sama. Jadi mungkin sekarang setiap hari minum 2 gelas, ya oke, mulai minggu depan coba kurangi jadi 1 gelas, pelan-pelan turun sampai di satu titik di mana saya yakin pasti nanti ujung-ujungnya itu ketemu di titik di mana kita cukup nyaman, kita masih bisa menikmati yang begini-begini, tapi nggak kayak ketergantungan gitu nggak sih? Nggak kayak tergantung, iya betul. Jadi aku juga benar dok, aku juga share, makanya aku bilang kalau ada orang, aku nggak bisa kak kalau nggak makan nasi. Loh, siapa yang larang kamu makan nasi? Itu dikurangin, iya kan? Ya betul. Kalau nggak mau dikurangin ya susah, tapi kan ya harus dikurangin. Kita lihat porsi nasinya segimana. Ya karena kita share di Instagram kan nggak bisa detail ya dok. Maksudnya, ya betul. Kamu juga harus pikirin. Berarti harus belajar nimbang. Nah, aku bilang kalau kakak belajar nimbang nggak? Awal-awal aku belajar nimbang makanan akhirnya. Tapi kesini sih aku udah nggak kayak awal lah ya. Kalau udah ngira-ngira lah. Nih hari ini lebih nih, ya udah lah ya. Kalau sekarang kayak gitu. Ya kayak gitu. Ya makanya nggak harus ngilangin yang kita suka. Kalau aku memang waktu itu tentang kalau yang gula ya. Aku ngerasa aku udah berlebihan dan aku tahu aku harus stop gitu loh. Misalnya aku harus mengontrol gitu, dan aku nggak tahu lagi caranya gimana. Aku nggak bisa kalau cuma sedikit-sedikit. Aku tahu kalau aku sedikit-sedikit kok kayak makin penasaran gitu loh dok waktu itu ya untuk gula. Kalau sekarang sih udah 1 bulan sekali belum tentu juga aku pengen. Kalau dulu mah nggak bisa 1 hari itu harus ada 1-2 gelas. Berarti gitu dari pola olahraganya Mbak Nita sendiri mulai dari sesuatu yang mudah dulu, setelah itu pelan-pelan naik. Baru setelah itu dari pola makan mulainya dengan mengurangi setengah aja ya. Sampai sekarang juga seperti itu. Kalau sekarang udah berubah lagi pastinya. Udah berubah lagi, iya. Kalau sekarang aku dalam titik, kalau sekarang nih ya dok ya, ya itu balik lagi. Jadi aku sekarang udah mulai mencoba karena punya pengalaman nurunin berat badan yang dulu-dulunya dan yang sekarang. Nah sekarang sebenarnya aku nih lagi trial and error nih kalau sekarang. Jadi gini, kalau orang ngelihat aku sekarang, mereka nggak percaya di foto juga ya, mereka nggak percaya katanya kalau beratku masih 3 digit, which is berat aku masih range-nya 104-105 lah sekarang ini. Tapi kalau orang ngelihat katanya nggak mungkin Mbak Nita di 3 digit, enggak masih, saya bilang, tapi ternyata penampakan orang memang seperti itu gitu. Jadi bajuku pun sekarang size-nya itu sama dengan teman aku yang beratnya di 80 gitu. Kan itu range-nya besar kan. Ya kan, range-nya besar. Nah, apa sih yang bedanya? Saya juga jadi bertanya sama diri saya sendiri, apa sih yang bedanya gitu. Nah, balik nih dok ke urusan yang saya bilang tadi, dan lain-lain gitu. Dan saya ingat banget baju saya waktu saya ngasih ngajar itu berat saya di 102 kilo kan. Itu baju saya ukurannya masih size 20-22 memang. Which is sekarang baju saya di 18-16 gitu.
dengan beratnya 105. Kan beda, range bajunya aja udah 4 size, hampir 4 size ya. Jadi kan jadi pertanyaan juga buat saya gitu ya. Kok beda bisa? ya? Kok bisa ya pertanyaannya itu? Ternyata kalau saya review adalah pola olahraga saya sih yang berbeda jadinya. Dari yang kemarin dulu. Dulu saya fokus cuman itu doang dan saya nggak mau olahraga lain gitu. Saya edik dan tergila-gila lah sama olahraga itu dulu ya. Pokoknya yang nari-nari gitu lah. Kardio lah, lebih ke arah kardio lah ya. aerobik. Betul. Nah, kalau sekarang kan saya memang lebih fokus weight training kan. Ada kardio, tetap ada lah pasti, tapi weight trainingnya juga lebih banyak gitu. Nah, ternyata mungkin itu ya dok yang ngebedain. Maksudnya makannya gimana makannya? Makan saya dulu parah dalam pengertian saya diet ketat. Oh, dulu yang pas diet ketat banget ya? Diet ketat. Saya nggak makan ini, nggak makan itu. Karena memang saya nurunin berat badan juga kan waktu itu. Emang emang dari waktu itu dari 130 ke 102 waktu itu saya nurunin. Tapi itu saya diet ketat. Itu saya diet lumayan ketat. Beda banget sama sekarang. Dan yang paling saya rasain mindset saya sekarang beda banget. Mulai ngobrol sama diri sendiri, mulai merasakan nikmatnya. Jadi kalau dulu tuh punya target, abis itu kelar gitu dok. Makanya saya juga selalu bilang, kalau kamu punya target berat badan 20 kilo, terus abis dari 20 kilo kamu naik lagi, jangan nyesel. Wong kamu target cuma turun 20 kilo, badan kamu udah ngerjain nih turun 20 kilo, abis itu apa? Ya udah. Ya naik lagi kan, ya udah. Harganya udah selesai. Iya, ya itu yang saya alamin selama ini gitu. Maksudnya saya belajar di situ ke diri saya sendiri. Makanya saya nggak mau kasih target itu deh. Saya mau targetin badan saya setiap hari harus lebih nikmat. Saya mau targetin badan saya tiap hari harus dia punya ability yang nambah gitu. Ya udah saya konsen di situ aja. Saya udah nggak mikirin. Kalau untuk saat ini saya nggak mikirin berat badan saya mau berapa. Tapi memang makanan kita sadar ya. Maksudnya saya sadar apa yang saya makan ya itu emang harus yang dibutuhin sama tubuh saya. Kalau saya lepas ya berarti saya akan balik ke sifat saya yang dulu. Nah, tapi saya udah nggak terlalu yang berat badan bulan ini berapa timbangan, saya udah nggak kayak gitu. Sekarang saya lebih merhatiin tubuh saya maunya kemana nih. Dia mau lebih nyaman, dia mau lebih ability-nya lebih meningkat, stamina-nya lebih baik. Ya saya lebih ngikutin itu sih sekarang. Kalau kita balik sedikit tadi di poin yang masalah perbedaan berat badan itu, kemungkinan memang karena pola olahraga terutama. Karena Mbak Nita sekarang berarti kan udah konsisten melakukan latihan beban udah lama, setahunan mungkin, setahunan lebih. Hampir 2 tahun lah. Hampir 2 tahun lah. Jadi dengan itu saya yakin pasti, apalagi ada PT-nya istilahnya yang bisa membantu dengan bagus, dengan efisien, itu berarti sudah ada pembangunan massa otot yang cukup saya rasa di sana. Jadi istilahnya memang secara berat badan kelihatan memang lebih berat. Masih di atas. Secara komposisi tubuh itu lebih baik karena massa ototnya kemungkinan besar lebih banyak daripada massa lemak ketimbang yang dulu ya 102 kilo itu. Dan di foto pun memang karena waktu itu kan ya namanya masih bajunya masih kebuka-buka ya zaman itu, makanya saya nggak pernah tampilin. Kalau dibandingin sendiri? Kalau dibandingin sendiri itu beda. Maksudnya paha saya jauh lebih lean sekarang. Bahkan sampai betis pun. Betis aja tuh jauh lebih kecil sekarang gitu. Sampai suami saya tuh, lihat betis kamu ini dulu ngajar segede masih kok ada yang mau muridnya diajarin sama orang kayak begini gue bilang. Itu betis sampai betis itu beda dok, asli. Jadi kita tuh nggak pernah bisa sangka ya badan kita tuh mau bawa kita kemana. Yang penting emang sabar dan memang kita harus ajak dia ngobrol. Orang tuh kadang kalau nge-DM saya suka bilang ajak badannya, tanya badannya. Ngertiin. Apa sih yang dia mau? Dia ngerasa tersiksa nggak sih sama badan kamu 98 kilo misalnya? Dia ngerasa tersiksa nggak sih? Aku aja tersiksa kak, misalnya dia gitu. Kamu aja tersiksa, apalagi dia yang kerja tuh dia loh. Si jantung kamu tuh yang kerja lebih parah dari kamu, dia bilang. Jadi ajakin dia ngobrol, dia tersiksa nggak sih? Nanti kalau kamu mau usaha, kamu mau olahraga, yang capek siapa? Dia juga loh. Ketika kita olahraga, yang capek jantung kita juga. Sebenarnya dia kerja lebih keras. Makanya dia harus diajakin ngobrol. Badan kita tuh harus diajakin ngobrol, disayang-sayang kalau lagi mandi. Aku bilang gitu. Kita itu bukan berubah cuman fisik loh. Betul.
kita itu berubah mental. Makanya saya suka kalau saya baca di Instagram suka bilang, fisik kita doang kok yang berubah, tapi hati saya sama. No, I've been there before gitu. Waktu fisik gue doang yang berubah dan hatinya gue belum, habit itu akan kembali lagi yang lama gitu. Betul. Dan kalau sekarang itu aku merasa aku jadi benar-benar total, aku bisa bilang aku orang yang berbeda. Maksudnya aku dulu itu orang yang penuh dengan abu-abu. Aku orang yang penuh dengan hitam. Maksudnya apa? Aku orang yang pesimis dok dari dulu. But I'm not now. Aku udah nggak kayak gitu lagi. Kalau aku masih orang yang sama ketika pandemi ini, aku bisa gila kayaknya. Karena aku orang yang stressful dari dulu. Dan aku bisa stres itu bisa nangis berhari-hari. Kalau sekarang sampai ibaratnya mbak di rumah tuh sampai bilang, ibu beda ya. Dulu nih dia kalau kayak gini-gini nih nangis mulu kerjaannya. Kalau sekarang dia masih bisa ketawa-ketawa. Bener, itu yang aku alamin. Maksudnya ketakutan itu tetap ada. Ya kan, masa pandemi ini ketakutan. Tapi bagaimana aku mengontrol emosi aku, bagaimana aku output ke orang lain, itulah yang berbeda. Maksudnya, bagaimana kita memanage situasi tersebut. Iya, itu ngaruh. Betul. Itu kan kita menjadi orang yang berbeda kan dok. Maksudnya, pasti. Ya, jadi makanya ketika kamu journey kamu cuman fisik, justru buat aku itu belum fulfill. Tapi ketika journey kamu bisa merubah diri kamu menjadi orang yang lebih baik, itulah journey kamu gitu. Itulah apa ya, kelengkapan perjalananmu tuh itu gitu. Kamu emang bukan cuma berubah fisik, tapi kamu merubah mental kamu jadi orang yang lebih baik gitu. Ini tuh gitu sih. Gimana ya? Mungkin buat teman-teman yang istilahnya belum berhasil, istilahnya masih baru mulai. Obrolan saya sama Mbak Nita itu mungkin kayak istilah kayak surreal banget gitu, kayak ini kayak omongan kayak motivasi yang mungkin motivasi yang corny cheesy banget di film-film gitu loh. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Jadi selalu saya tekanin ke teman-teman, jangan selalu melihat end goal-nya bahwa saya harus turun berat badan segini. Cuman berat badan, iya. Yang kalian incar itu prosesnya ini loh, perjalanannya ini loh, bangun kebiasaan ini loh. Jadi saat kalian udah sampai di titik ini, kalian udah nggak kayak gue harus ngapain lagi ya sekarang ya? Ya udah jalanin aja seperti itu. Itu sebenarnya. Walaupun mungkin sekarang kelihatan, mungkin teman-teman ya, mungkin nggak stumble upon video ini terus nggak jelas terus nonton terus kayak ini omongannya kayaknya kayak motivasi banget, kayaknya nggak mungkin banget kayak ini. Memang seperti itu gitu loh. Coba tanya ke teman-teman kalian udah berhasil nurunin berat badan, udah bisa mertahanin secara konsisten, tanya ke mereka. Jawabannya saya yakin juga seperti ini. Prosesnya itu yang penting sebenarnya. Iya, jadi makanya kalau ngomong sama aku, kayak aku dari pertama nanya sama dokter ya dok, kalau saya ngomongin tentang journey, itu yang saya mau ngomongin adalah about mindset sama mental. Karena menurut saya, ya mungkin satu, usia saya nggak muda ya, 39 tahun, udah menuju 40, dan saya udah ngalamin journey kayak gini tuh berulang kali gitu dalam hidup saya. Itu 4 atau 3 kali saya udah ngalamin ini. Saya udah ngejalanin puluhan diet sebelumnya. Mau disebut apa, Tiger Diet, Mayo, DBM, apa, Keto, mau ngomongin apa? Hayu. Aku udah jalanin semua itu gitu. Mau olahraga apa? Zumba, mau lari, mau jogging, mau apa, mau boxing. Aku jalanin itu semua gitu. Maksudnya, ini yang pingin saya ajak Mbak Nita untuk obrolin. Jadi kayak kok bisa sampai di titik 150 kilo dulu tuh gimana? Dari awal banget dulu mungkin ya. Dari cerita pada saat remaja mungkin, terus habis itu ikutin diet-diet dan lain sebagainya. Ini mungkin kayak istilahnya kayak rintangannya Mbak Nita istilahnya sampai bisa benar-benar mencapai itu gimana? Coba bisa. Betul. Mungkin karena kalau kita urut dari belakang jadi pada paham ya. Jadi kenapa saya sekarang punya pandangannya kayak gini ya. Oke, jadi saya itu kan dari lahir saya lahir memang dalam kondisi gemuk lah. Sekarang gini deh, dia bilang, nggak ada yang perlu lo takutin, dia bilang. Kenapa dok? Yang harus ditembak-tembak itu gimana? Saya tanya gitu. Dia ketawa the point kayaknya supaya lu sadar, dia gitu. Dia bilang, lu udah besar banget. Dia pengen ngomong kayak gitu. Lu tuh udah besar banget nih. Asli, dia bilang. Gue ngeliat sama pintu, sama lu. Sama, itu abang aku pengen ngomong kayak gitu. Iya, serius. Tapi aku malah tersinggung. Aku malah, lo gak tahu rasanya gue nungguin anak gue 7 tahun. Maksudnya gue nungguin gue punya anak selama 7 tahun. Lo gak tahu rasanya. Sekarang gue waktunya untuk